Jateng. Beberapa hal yang menjadi fokus advokasi kami adalah yang satu adalah usulan formasi ASN P3K Guru. Nah ini mudah-mudahan nanti akan ada titik terang ya, bahwasanya untuk Jawa Tengah memang yang P1-nya ini banyak sekali. Kemudian yang terakhir ini hanya mengajukan Kemenpan RB siapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer guru lulus PG masuk. Nah ini pertanyaan ya. Lulus PG ini banyak teman-teman semua, ada yang dari K2, honorer negeri, kemudian lulusan PPG juga dari guru swasta ya. Nah ini teman-teman semua, apakah P1 tanpa penempatan dari swasta dan lulusan PPG itu nanti akan terakomodir? Nah ini lihat saja teman-teman semua untuk berita hari ini. Dilansir dari jpnn.com, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau sering kita sebut dengan Kemenpan RB, tengah menyiapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer. Berarti teman-teman semua yang saat ini mengabdi di sekolah negeri ya. Nah, honorernya terdiri dari 2, K2 ataupun honorer yang selain K2 ya. Nah, regulasi khusus ini tujuannya agar 80% formasi P3 2023, nah P3K 2023 untuk honorer bisa terisi maksimal ya. Kemudian regulasi itu pun dipertanyakan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPSI ya, Heti Gustrianingsi ya. Kira-kira untuk guru lulus PG tanpa formasi yang dulu pernah ikut seleksi di tahun 2021-2022 masuk enggak ya? Nah ini teman-teman semua, soalnya memang banyak ya untuk P1 atau prioritas 1 ini tidak masuk pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada tahun 2022. Ini kata Heti pada JPNN ya. Dia berharap regulasi khusus itu lebih berpihak kepada guru P1 yang tersisa 62.000 lebih dan tidak bisa terakomodasi seluruh dalam rekrutmen P3K guru tahun 2023 ya. Jadi P1 yang tersisa 62.000 lebih ini dan tidak bisa terakomodasi seluruhnya dalam rekrutmen P3 guru tahun 2023. Heti juga galau karena dia dan cukup banyak P1 tidak masuk database BKN. Mereka hanya masuk database P1 Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek saja. Nah ini semoga ketika regulasi turun tidak menyulitkan P1, data kami di Kemendikbudristek masih bisa digunakan. Nah ini ucapnya. Heti menilai sudah sewajarnya pemerintah memprioritaskan P1 karena mereka sudah dites berkali-kali dan lulus PG. Jangan sampai mereka tercecer karena berubah-ubah regulasinya nih teman-teman semua. Nah ini yang dibicarakan sejauh ini masih guru P1 ya, guru passing grade P1 dari negeri ya. Nah, tahun lalu katanya guru P1 hanya jadi penonton ketika honorer lewat jalur observasi dinyatakan lulus P3K ya. Nah ini memang yang dari swasta dan dari lulusan PPG hanya bisa menonton, yang saat ini pun masih statusnya belum jelas ya, hanya menonton. Pada 2022 memang masih banyak yang P2, P3 ternyata hanya tes observasi saja bisa lolos, sedangkan kita yang masih P1 karena dari swasta dan lulus passing dari swasta dan lulusan PPG tidak bisa ditempatkan ya, yang ditempatkan malah P2, P3. Nah ini teman-teman semua. Nah sekarang guru lulus passing grade berharap ada keadilan untuk P1. Jika guru bahasa Inggris bisa tuntas tahun ini karena adanya regulasi linearitas, maka guru PKWU pun meminta hal yang serupa. Nah betul teman-teman semua. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen mengungkap bahwa Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga non-ASN. Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Nah, pelamar umum tetap diberi kesempatan, tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20% saja. Dia juga menegaskan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis. Nah, ini teman semua ya.
Jadi yang teknis juga ada optimalisasi ya. Nah, karena kemarin yang teknis juga banyak sekali formasi kosong karena para pesertanya tidak PG. Jadi nanti akan ada optimalisasi sehingga nanti formasi-formasi yang tahun 2022 kemarin ini akan terisi. Dan pengadaan P3 tahun 2023 ini yang baru dikeluarkan pada 2 Agustus bukan untuk pengadaan P3K 2023. Kemenpan RB 571/2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Ini teman-teman semua ya. Jadi yang 2022 untuk yang teknis ini, khusus yang teknis ini masih berlanjut untuk 2022 ya. Ini belum masuk untuk yang 2023. Jadi untuk optimalisasi ini hanya berlaku untuk teknis saja. Yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu bukan tahun ini. Ini kata Deputi Suharmin. Nah, sebelumnya Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur negara atau ASN ini nasional tahun 2023. Ini data per 1 Agustus tahun 2023. Nah, jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.800 sekian. Ini untuk ASN. Kemudian pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN. Nah, alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS. Kemudian 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K untuk guru. Nah, ini guru memang formasinya luar biasa besar ya. Kemudian disusul dengan tenaga kesehatan dengan jumlah formasi ini nanti ada 154.724. Kemudian untuk P3K teknis nanti ada 42.826. Ini untuk yang 2023. Kalau yang tadi itu yang optimalisasi itu masih masuknya untuk teknis ya, khusus teknis itu untuk 2022. Kemudian proses seleksi akan dimulai nanti pada September 2023. Untuk tanggalnya kita belum jelas ya, belum pasti juga. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan rekrutmen ASN 2023 ini fokus pada pelayanan dasar ya, dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 ini untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian beliau juga menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya ya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, ini luar biasa banyak teman-teman semua. Dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Pemerintah, ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, tegas Menteri Anas, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% ya. Nah, di antara untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau tenaga honorer, 20% untuk pelamar umum. Jadi porsi untuk pelamar umum ini hanya 20%, ini sedikit memang teman-teman semua ya. Kemudian ada berita lain teman-teman, ini berkaitan dengan guru ya kalau yang ini. Nah, ini 47 menit yang lalu bahwasanya Penduduk Suryani ini memposting ya di IG-nya ya. Ini bertemu dengan Bapak Ganjar Pranowo atau Gubernur Jawa Tengah ya. Nah, ini teman-teman semua. Ini Penduduk Suryani sendiri, beliau mengatakan akhirnya kami tim GTK Kemendikbudristek berkesempatan beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo ya. Nah, ini Senin berarti kemarin teman-teman semua. Di Rumah Dinas Puri Gede, Gajah Mungkur, Semarang dalam rangka transformasi program strategis Kemendikbudristek di bawah payung kebijakan Merdeka Belajar. Saya didampingi Direktur PPG, ya, Direktur PPG, kemudian Kepala BBGP Jateng dan Kepala
BBPMP Jateng. Beberapa hal yang menjadi fokus advokasi kami adalah yang satu adalah usulan formasi ASN P3K Guru. Nah ini mudah-mudahan nanti akan ada titik terang ya, bahwasanya untuk Jawa Tengah memang yang P1-nya ini banyak sekali. Kemarin yang terakhir ini hanya mengajukan sekitar 4.000 sekian ya, sedangkan yang lulus P1 sampai 6.000 sekian. Kemudian yang kedua, penugasan guru penggerak sebagai kepala sekolah, dan yang ketiga, advokasi lulusan BPG Prajabatan sebagai guru pengganti guru pensiunan ya. Kami sangat senang karena dalam pertemuan kemarin Bapak Gubernur Jawa Tengah sangat mendukung penerapan program pendidikan guru penggerak, kemudian implementasi kurikulum mereka, dan rekrutmen guru ASN P3K. Nah, komitmen untuk memaksimalkan usulan formasi guru P3K di wilayah Pemprov Jateng kami dapatkan dari Pak Gubernur. Begitu pula terkait penugasan guru penggerak sebagai kepala sekolah maupun pengangkatan lulusan PPG Prajabatan dengan komitmen ini. Semoga Jateng segera tuntas. Teman-teman semua, memang permasalahan di Jateng ini terlalu banyak yang lulus P1, tapi untuk formasinya untuk tahun ini memang masih di bawah total jumlah dari guru lulus P1. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.